Kamu pernah terbayangkan nggak sih bagaimana kehidupan di luar angkasa? Apakah sama seperti kehidupan di bumi? Atau kamu salah satu yang bermimpi atau bercita-cita menjadi seorang astronot yang melayang di ruang minim gravitasi? Wah, keren sih cita-cita kamu. Eits, tapi ternyata hidup di luar angkasa tidak semudah hidup di bumi loh. Memangnya kenapa? Yuk upgrade pengetahuanmu di Edno, Adsense Knowledge. Kehidupan di luar bumi atau hidup di luar angkasa atau di ruang angkasa seperti para astronot menjadi suatu tantangan tersendiri. Ketika hidup di bumi, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, seperti berlari, melompat, tidur dengan tenang, makan dengan tenang, dan lain sebagainya. Hal itu dapat terasa mudah karena adanya gravitasi yang membuat segala benda di bumi, termasuk manusia, tetap berada pada tempatnya dan tentunya mempermudah segala aktivitas kita. Tetapi berbeda dengan astronot, semua akan terasa sulit dilakukan jika berada di luar angkasa. Misal, para astronot harus tidur dengan cara mengikat diri karena ukuran pesawat ulang-alik atau disebut juga dengan Space Transportation System yang tidak terlalu besar. Dan tentunya keadaan tersebut membuat para astronot tidak bisa memiliki tempat tidur khusus seperti kehidupan di bumi. Terus tidurnya gimana ya? Nah, mereka menggunakan kantong tidur yang akan menyedot cairan keluar dari kepala dan dialirkan menuju kaki untuk melawan penumpukan tekanan di kepala yang bisa memengaruhi mata. Karena dalam gravitasi nol, cairan yang melayang ke kepala dan menekan bola mata dari waktu ke waktu menjadi salah satu masalah medis paling berisiko yang dapat mempengaruhi astronot. Makanya, para astronot sangat membutuhkan kantong tidur berteknologi tinggi untuk tidur. Terus, kalau untuk mandi gimana? Mandi atau aktivitas di kamar mandi lainnya itu yang paling sulit nih Sobat Esen. Selain ukuran kamar mandi yang lebih kecil, mereka juga mandi tanpa menggunakan air. Loh, emangnya mandi bisa tanpa air? Bisa dong, karena kamar mandi di International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional dilengkapi dengan sabun dan sampo khusus yang tidak membutuhkan air. Terus, kalau buang air besar dan kecil kemana? Untuk urusan buang air, kamar mandi mereka tidak memiliki saluran pembuangan, sehingga kotoran para astronot akan dibuang bersama sampah lain ke bumi. Waduh, terus jatuhnya ke rumah orang gitu? Tenang, sampah-sampah tersebut tidak akan pernah menyentuh daratan bumi kok. Karena begitu dibuang, sampah akan masuk ke atmosfer dan terbakar dengan sendirinya. Nah, jadi kepikiran kan? Kalau untuk tidur dan mandi aja repot, gimana kalau lapar pas di luar angkasa ya? Kira-kira mereka makanannya apa ya? Apakah bawa rice cooker buat masak nasi? Para astronot hanya makan makanan kering dan beku karena di stasiun luar angkasa tidak ada kegiatan masak-memasak seperti kita di bumi. Tim dari NASA akan menyiapkan makanan tersebut dan dibawa saat astronot pergi ke International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Oke, tetap bisa makan ya. Terus, minumnya gimana? Mereka minum air dari hasil daur ulang, yaitu dari air seni dan keringat yang telah didaur ulang menjadi air minum. Sekarang aku mau nanya deh, kamu senang atau rutin berolahraga nggak? Karena untuk jadi astronot, olahraga adalah kegiatan yang wajib dilakukan. Karena ketika di luar angkasa yang minim gravitasi, para astronot melayang dan tidak terlalu menggunakan ototnya. Dan lama-kelamaan tubuh akan kehilangan massa otot. Mungkin hal tersebut tidak menjadi masalah selama ada di luar angkasa. Tapi efeknya baru akan terasa ketika kembali ke bumi. Para astronot akan merasa lemas dan kesulitan memegang benda di sekitarnya. Agar hal ini tidak terjadi, maka para astronot harus melakukan olahraga selama 2 jam per hari dengan menggunakan peralatan khusus. Mengapa peralatan khusus? Karena tanpa fitness khusus, astronot akan kehilangan hingga 40% massa otot mereka dalam beberapa bulan. Bahkan, astronot yang kembali ke bumi bisa kesulitan untuk berjalan. Fakta menariknya, para astronot tidak memakai pakaian yang sama 2 kali. Ketika astronot berada di dalam ISS, mereka bisa menggunakan pakaian yang biasa mereka gunakan saat di bumi. Pakaian dalam para astronot dapat digunakan dalam waktu yang lama tanpa bau dan kotor. Kok bisa sih? Nah, kalau kamu tahu, pakaian dalam para astronot tersebut atau disebut dengan liquid cooling and ventilation garment ini dibuat dengan menggunakan pewarna kain dari bakteri. Senyawa yang dihasilkan oleh bakteri tersebutlah yang dapat membuat serat tekstil lebih tahan terhadap jenis mikroba tertentu. Kalau udah
kotor gimana? Sama seperti sampah lainnya, karena di sana tidak ada mesin cuci pakaian yang kotor, akan dikirim ke bumi sebagai sampah atau dikemas ke dalam kapsul yang kemudian dikeluarkan ke luar angkasa dan terbakar di atmosfer bumi. Fakta menarik lainnya adalah meskipun berada di luar angkasa, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K juga tidak boleh disepelekan. Lakban, kabel, maupun obat penenang harus siap sedia. Karena ternyata kehidupan di luar angkasa bisa membuat seseorang stres loh. Bayangkan saja, para astronot tinggal jauh dari bumi dengan suasana yang berbeda. Tentunya membuat kehidupan mereka serba terbatas selama puluhan atau ratusan hari. Dan tidak jarang, tugas yang berat terkadang membuat para astronot sedikit stres. Ketika seseorang astronot mulai berperilaku aneh, astronot lainnya harus segera melakukan pertolongan pertama dengan mengikat temannya dengan lakban, kabel, dan memberi obat penenang. Saling koordinasi dan peduli satu sama lain sangat diperlukan ya Sobat Esen. Kalian penasaran nggak? Kenapa para astronot memiliki baju khusus ketika berada di luar angkasa dan apa gunanya pakaian tersebut? Tanpa pakaian luar angkasa, manusia di luar angkasa akan terancam nyawanya. Hal tersebut dikarenakan para astronot dapat kekurangan oksigen untuk bernapas, serta suhu yang tinggi dan rendah yang bisa saja tidak dapat diatasi oleh tubuh. Astronot Stasiun Luar Angkasa Internasional juga mengalami 16 kali matahari terbit setiap 24 jam. Tidak heran jika hal tersebut dapat mengganggu tidur mereka dan membuat mereka sangat lelah. Nah, kalau pakaian ikonik astronot yang berwarna putih, pasti kamu sudah tidak asing lagi kan? Pemilihan warna putih tersebut ada tujuannya loh, yaitu untuk memantulkan panas termasuk melindungi penggunanya dari suhu yang ekstrim. Pakaian antariksa dapat melindunginya dari sinar ultraviolet dari matahari dan memberikan perlindungan terhadap sinar kosmik berenergi tinggi yang datang dari luar tata surya kita. Wah, ternyata jadi astronot rumit juga ya. Emangnya apa aja sih yang mereka lakukan ketika berada di luar angkasa? Pastinya ada misi tertentu yang harus mereka lakukan ya Sobat Esen, seperti mencegah atau memperbaiki kerusakan pada satelit dan peralatan yang mengorbit bumi, atau bisa dibilang melakukan pemeliharaan di luar angkasa, serta meneliti teknologi baru yang dapat digunakan dalam eksplorasi ruang angkasa atau habitat luar angkasa, melakukan eksperimen ilmiah di luar angkasa untuk membantu para ilmuwan lebih memahami fenomena di lingkungan gravitasi mikro, dan lain sebagainya. Wah, seru juga ya jadi astronot, tapi di balik keseruan itu tentu ada juga risikonya, seperti terkena radiasi luar angkasa yang dapat menyebabkan cacat organ dalam, kanker, atau mutasi genetik. Atau bahkan para astronot bisa saja mengalami kecelakaan dan gagal sistem yang dapat berakibat fatal. Eits, tenang, dengan pembekalan yang baik, segala hal buruk bisa dicegah kok. Ngomong-ngomong soal luar angkasa, jadi penasaran juga nih, bagaimana ya nasib satelit yang sudah tidak beroperasi, meteorit, atau sampah-sampah lainnya seperti pecahan roket yang kita sebut sebagai sampah antariksa. Faktanya, sampah antariksa tersebut jumlahnya saat ini sudah sekitar 20.000 lebih. Waduh, banyak banget ya. Emang nggak bahaya? Ternyata ada dua bahaya sampah antariksa, yaitu ketika sampah tersebut berada di orbit dan ketika jatuh ke bumi. Pada saat mengorbit, ada potensi sampah antariksa bertabrakan dengan satelit aktif, sehingga ada upaya untuk membatasi sampah antariksa. Nah, kalau sampah antariksa tersebut jatuh ke permukaan bumi, kamu bisa terbayangkan dari segi ukurannya saja bisa sampai bertonton beratnya. Walaupun membahayakan, tetapi kejadiannya tersebut langka terjadi. Sebagai contoh, kejadian di Madura milik SpaceX Amerika jatuh di kandang domba dan beberapa tempat lainnya. Tapi kenapa ya kok sampah antariksa jarang jatuh ke bumi? Jawabannya karena adanya aktivitas matahari yang membantu membersihkan sampah antariksa yang menumpuk di orbit rendah bumi. Ketika aktivitas matahari memuncak, maka radiasi juga meningkat dan menghangatkan lapisan luar atmosfer bumi, yaitu termosfer. Suhu yang meningkat menyebabkan lapisan tersebut sedikit mengembang ke angkasa. Konsekuensinya, sampah antariksa yang terdapat di orbit rendah bumi akan masuk dalam lapisan termosfer, sehingga
sampah dipaksa masuk kembali ke orbit bumi lebih cepat dan langsung terbakar. Pada akhirnya, jumlah sampah antariksa berkurang. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana kehidupan para astronot di luar angkasa beserta nasib sampah antariksa yang dihasilkan di luar angkasa. Bagi kamu yang ingin menjadi astronot, belajar dengan sungguh-sungguh dan persiapkan diri dengan baik ya, supaya apa yang kamu impikan bisa tercapai. Dan jangan lupa follow media sosial SN.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!